Fix ini top 3 ide konten yang paling dicari tahun ini. Jadi buat kalian yang baru mulai YouTube channel dan bingung kayak gue pengen bikin ide apa gitu ya, mau bikin kategori apa, niche-nya apa. Well, tenang. Karena hari ini gue akan share 3 ide konten YouTube channel yang paling dicari tahun ini. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi lu juga, terlepas lu mau pakai apa enggak ya. Nah, udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, ini dia top 3 ide konten yang paling banyak ditonton atau diminati tahun ini ya. Nah, yang pertama ini adalah konten tentang apa ya? Ngomong tentang perjalanan hidup. Loh Pak, ini kan dari channel Suara Berkelas. Nah, ini kan ngomongan podcast Pak. Iya. Oke, tapi podcast itu macam-macam ya guys ya. Ada podcast yang ngomongin cerita heboh-heboh, ya kan, podcast cerita gosip-gosip, ya kan. Kalau ini ngomongin tentang perjalanan hidup, ya. Nah, kenapa ini menarik? Well, kita lihat sendiri ya. Kalau kamu mau lihat, gue mau kasih lihat buktinya dulu. Jadi, gue ngomong ini adalah ide konten yang terhot atau paling banyak dicari tahun ini adalah berdasarkan, ada dasarnya guys ya. Kamu lihat di sini ya, gue cari yang populer. Ini 7 bulan lalu ya, ini masih ada yang nonton 157 views per hour guys. Artinya apa? Setiap jam masih ditonton 157 orang. Keren kan ya? Pada videonya udah diupload 7 bulan lalu. Nah, lihat yang ini lagi. 6 bulan lalu, 148 views per hours. Ya kan? Ini 3 bulan lalu, 230 views per hours. Ini 9 bulan lalu, 49 views per hours. Bahkan selanjutnya, nih ya. Ini 6 bulan lalu, 100 views per hour. 1 bulan lalu, 3 minggu lalu, 10 bulan lalu masih ada yang nonton semua. Nih ya, gue turun ke bawah masih ada yang nonton semua. Artinya apa? Artinya kontennya itu evergreen guys ya. Orang seneng nonton seperti ini. Loh Pak, saya lihat ke saya punya kok nggak keluar ini ya Pak, statistik ini ya Pak. Nah, ini memang nggak semuanya keluar. Kamu mesti pasang yang namanya ekstensi vidIQ ya. vidIQ itu di sini guys, oke. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Oke, nggak kelihatan. Nah, kalau mau lihat di sini nih ya, langsung aja gua tunjukin di sini. Dan by the way, vidIQ ini gratis ya guys ya, kamu bisa coba. Nah, kalau kalian mau daftar, saran gua pakai link gua yang gue sertakan di deskripsi dan di sini, oke? Kalau kalian pakai itu, nanti pada saat kalian daftar, kalian bisa dapet potongan ya. Jadi dicoba aja kalau mau ya kan, mumpung gratis anyway. Dan ini vidIQ adalah salah satu tools yang paling sering gua pakai juga untuk ngeriset seperti ini. Nah, di sini kamu bisa ngeriset ya kan, view per hours-nya berapa. Artinya apa? Topik yang mereka ngomongin ini, ya kan, ini artinya apa ya? Tak lekang dimakan waktu. Wih, bahasanya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi kalau kamu bikin video model seperti ini, ya kan, baik itu model podcast, ataupun mungkin kamu ceritain sendiri, ya kan, atau kamu interview orang, atau kamu baca cerita, ya kan, tentang ini. Asal topiknya seperti ini, model perjalanan, ya kan, dan juga topik misalnya kayak ini, makan ini perlahan akan membunuh kita, ya kan, seperti itu ada kemungkinan, ya kan, ada kemungkinan bisa juga dapat views yang sama. Bisa paham ya guys ya? Oke. Nah, ini perlu dicoba guys ya. Oke. Nah, kita akan tonton aja satu video. Gila, ini videonya 1 jam guys. Makanya zaman sekarang ya, kalau lu bikin video long, saran gua memang panjang aja sekalian. Jangan terlalu pendek ya kan. Bahkan sekarang gue banyak bikin video yang sekitar 20 menit, 25 menit ya kan. Dan buktinya tetap aja tuh banyak orang nonton. Ya, apalagi ini sejam guys ya. Coba ini penasaran juga gue, sejam. Semua nyeri bisa satu solusi dari kunyit gitu. Iya. Ini kalau dilihat ya guys ya, dia punya setting minimalistik banget ya. Oke, secara apa ya? Kalau secara ini kayak menyalahi banyak peraturan ya, maksudnya nggak deket-deket gitu ya. Ini kosongnya di tengah, banyak banget. Ini memang apa ya, out of the box menurut gue. Semua nyeri bisa satu solusi dari kerusakan ginjal. Sekarang kalau kita bahas apa sih tugasnya ginjal, kebutuhan minum, kita bisa ukur loh. Ada. Oh, ini kata kuncinya soalnya guys. Bebas diabetes, asam lambung, insomnia, penyakit lain tanpa konsumsi obat. Penasaran nggak lo? Ya pastilah penasaran, orang yang diabetes, asam lambung, insomnia, penyakit-penyakit tanpa konsumsi obat, gimana caranya? Nah, ini akan dijelasin di sini ya. Nanti kamu nonton sendiri ya. By the way, yang Suara Berkelas, salam kenal ya. Ini keren sekali menurut gua ya. Buat teman-teman di sini bisa jadi inspirasi. Oke, top 3 ide konten yang paling dicari tahun ini adalah selanjutnya yang gua namakan dengan expert based content. Wih, apa itu Pak? Artinya kamu perlu jadi seorang expert di bidang tertentu, apapun itu. Nah, gua mau kasih contoh dalam hal ini adalah channel gua sendiri.
Dasar Pak Michael. Oke ya, ini gue kasih lihat channel gue sendiri. Jadi di sini expertise-nya gue adalah sebagai seorang content creator yang ceritain gimana caranya bikin konten. Ya, simple ya. Karena gue memang content creator ya gue cerita aja sehari-hari apa yang gue lakukan dan sehari-hari apa yang gue analisa, apa yang gue hadapi. Dan enak banget menurut gue. Karena ini memang apa yang gue kerjain tiap hari gitu ya. Ini yang gue share juga buat kalian. Nah, kalian bisa ngerjain hal yang sama sebenarnya, ya kan? Kalian misalnya contoh, Pak, saya hanya seorang guru, Pak. Nah, udah kamu expert sebagai seorang guru. Mungkin handle anak-anak, mungkin anak TK, SD, SMP, SMA, terserah. Ya kan? Itu yang kamu ngomongin. Pak, saya cuma seorang pelajar, Pak. Iya, don't worry. Ya kan, kamu bisa kok, ya kan, bikin expert sebagai seorang pelajar. Gimana jadi pelajar yang apa ya, yang ngeriset, ya kan, cari ini, jadi mahasiswa. Boleh, Pak. Saya ini nggak suka belajar, Pak. Saya sukanya bersolek. Ya udah bagus, ya kan, lu ngomongin itu aja, expert dalam hal berdandan, ya kan, pakai makeup, skincare dan lain sebagainya. Boleh kan? Intinya gue yakin setiap daripada kita itu pasti punya sesuatu yang kamu jago, expert. Pak, saya nggak jago in anything. Nah, itu juga sama guys ya. Gimana caranya nggak jago in anything? Expert nggak jago in anything. Pak, saya hobinya tidur. Gimana caranya expert tidur? Pak, saya hobinya nonton film. Gimana caranya expert nonton film? Kalau lu sering nonton film, lu pasti bisa ceritain ya kan film-film selanjutnya. Kayak gue senangnya film anime sekarang ya. Gue seneng nonton film anime namanya yang genrenya tuh isekai. Tau nggak isekai? Jadi anime ada genre-genrenya lagi. Ya itu guys ya. Itu gue seneng banget nonton itu. Karena gue nggak sengaja, gue nonton satu film di Netflix. Kok jadi ngomongin Netflix? But anyway ya kan. Jadi karena gue sering nonton satu ya kan. Gue ngelihat video selanjutnya disodorkan oleh Netflix. Itu sama-sama semua guys. Gue bilang ini pada janjian kali ya bikin genrenya bisa sama segini semua. Nah ini gue bisa cerita nanti. Bisa paham ya guys ya. Jadi kalau kamu, gue percaya sekali, kalau kamu terjun di sesuatu long enough, you gonna become expert of it. Ya, nah ini yang bisa kamu ceritakan. Pengalaman kamu pribadi aja. Jadi nggak terlalu susah, oke? Dalam hal ini gue kasih contoh Michael Sugiarto. Kalau kamu lihat di sini ya, video-video gue, ya, lihat nih. Ini video udah setahun lalu guys. Yang nonton masih 108 views per hours. Setahun lalu, setiap jam masih ada yang nonton 100 views. Gila kan? Oke, ini nih ya. Ini 1 tahun lalu 54 views per hours. Oh, yang ini setahun lalu 1 views per hour, ini 2 views. Ini 6 views, ini 27 views, 45 views, 3 views, 13 views, 6 views, 12 views. Nah, intinya gitu. Lupa maksud gue ya. Tapi intinya, kalau kamu expert in one thing, dan kemudian ada cukup banyak orang yang nyari, ya kan, itu video-videonya bakal evergreen. Ya. Orang akan terus mencari tentang hal tersebut. Nah, menurut lu sendiri, lu sekarang expert di bagian apa ya? Coba di komen dong, gue pengen tahu ya. Temen-temen di sini, ini channel gua ini ngejelasin tentang ini ya. Jalan-jalan, makan, ya kan, mungkin prakarya, atau mungkin kamu bikin konten juga, terserah ya kan. Coba komen di lo, gue pengen tahu ya. Gimana guys, udah dapet insights, kira-kira kamu pengen bikin ide konten seperti apa? Kalau udah dapet insight, tolong dikasih likes ya, biar video ini juga bisa mencapai lebih banyak orang. Dan juga, nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, yes, gue akan bagi-bagi 1 tiket ke webinar gue yang gue adakan setiap 2 bulan sekali. Yaitu apa? YouTube Content Revolution. Yes, buat kalian yang suka belajar tentang YouTube dan pengen tahu tips dan insights-nya, gue akan sharing selama kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ya guys, ngomongin tentang pengalaman gue bangun YouTube mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, mulai dapat silver play button sampai dapat gold play button, gimana ya. Nah, buat kalian yang pemula terutama mungkin pengen dapetin insights ya kan selama berapa tahun ini ya? Kurang lebih 6 tahun gue ngerjain ini ya. Dan apa sih yang perlu kamu lakukan supaya video-video kamu bisa ramai juga, kamu bisa ikutan ya. Dan kalau kali ini videonya bisa dapat 500 likes, saya akan bagi 1 tiket webinar gratis. Oh ya, selain 500 likes, kamu cuma perlu komen sekarang, video ini bisa dapat berapa views dalam waktu 7 hari ke depan. Oke? Kemudian nanti pemenangnya akan gue umumkan di WA komunitas gue di sini ya. Jadi silakan join di situ. Oke? Udah ready? Langsung dikasih like dan komen sekarang ya. Oke, 3 top ide konten yang paling dicari tahun ini selanjutnya adalah ini guys. Ini adalah tipe ide konten bocil. Maksudnya apa bocil, Pak? Nah, ini gue mau kasih contoh aja. Ini namanya ompet visual ya. Ompet visual ini luar biasa menurut gue. Oke? Kalau kamu lihat nih ya, ini dia sebenarnya mulainya dari shorts. Makanya gue kasih lihat shorts dulu ya. Shortsnya juga nggak main-main guys ya. Shortsnya ini luar biasa kalau kamu lihat nih. Lika-liku berak di sekolah. Geli banget guys. 78 juta views. My God. Oke. Pantes lebih OP, 78 juta views, 55 juta views, 54, 52, 48, ini puluhan juta views semua guys, nggak main-main. Dan kontennya memang berkisar
ke bocil-bocil. Meskipun yang main kayaknya nggak bocil banget ya. Jadi mereka ini kayak bikin semacam skit. Skit itu apa ya? Kayak komedi. Sebenarnya nggak kayak komedi sih. Menurut gua nggak lucu gitu ya. Gua nggak ngerti. Mungkin karena gua nggak bocil ya. Tapi mungkin yang buat bocil tuh penasaran ya. Coba kita lihat salah satu ya. Macam-macam ledekan saat bocil. Macam-macam ledekan saat bocil. 1. Beda sendiri dibuang. Gue baju hitam, lo baju hitam Gus, lo baju hitam. Baju hitam, baju hitam, baju hitam, baju putih. Buang. Apa coba? Konten kayak gini bisa 55 juta views. What? Masih mending gua punya bapak, punya bapak, punya bapak, gak punya bapak. Buang. 2. Adem Ini bener-bener apa ya? Iya, lu masih berkecimpung di dunia bocil ya. Tapi nggak masalah ya. Nah, kalau gue mau lihat di sini ya, lu lihat videonya. Kita lihat video panjangnya. Jangan kaget dan jangan sirik ya guys ya. Oke, gue kasih lihat guys. Ini paling luar biasa ya. Lihat nih. 6 hari lalu yang nonton berapa guys? 8.300 views per hours. 8.300 views per hours. What? Ada banyak orang jangankan sejam dapat 8.000 views ya guys ya. Mungkin sebulan aja nggak dapat 8.000 views. Ini sejam guys dapat 8.000 views ya kan. Ini 2,2 juta views hanya dalam waktu 6 hari lalu. Makanya gue bilang, oh, this is the ultimate ya kan. Lo bikin konten bocil ya kan di YouTube ya kan, itu pasti rame, baik itu shorts maupun long. Cuma saran gua untuk konten bocil, lu start dari shorts dulu ya kan. Dan juga bikin sesuatu yang mungkin bocil suka. Ini kayak gini, 10 tipe player Mobile Legends, 10 tipe bocil main bola, 10 macam kegiatan bulan puasa. Gila, dia bikin longnya nggak banyak loh guys ya. Dan bayangin ya, longnya nggak banyak aja ya kan. Ini viewsnya nih masih 3 bulan lalu aja masih 2.900 views per hours guys. 2.900 views dalam sejam, pada videonya udah 3 bulan lalu coba. Wow, ini keren banget guys, bener-bener keren ya. Nah, tertarik sekarang bikin konten bocil juga? Komen ya guys ya. Nah, mohon maaf, gue pengen survei aja sekarang ya. Penonton video gue sekarang ya, ada berapa banyak yang bocil? Coba, yang bocil tolong kasih komen dan komen ya kan di sini ya. Saya bocil pak, nggak masalah ya kan. I love you anyway, oke? Langsung di komen dan di like ya.